Baik, bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2? Untuk pertemuan kali ini akan kita bahas terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi, estimasi dan koreksi kesalahan, di mana pada saat perusahaan itu membuat sebuah kebijakan terhadap aktivitas usahanya, pasti karena di dalam akuntansi itu ada unsur ketidakpastian ke depan, maka pasti akan ada perubahan-perubahan pada periode berjalan, ya, periode berjalan. Nah, di sini bagaimana toh nanti pada saat perusahaan itu akan mengambil sebuah kebijakan. Nah, di sini menentukan kriteria dalam memilih dan perubahan kebijakan akuntansi itu sendiri. Nah, contoh yang paling gampang nanti bisa Anda lihat juga ya di dalam annual report sebuah perusahaan, kebijakan akuntansi di dalam aktivitas usahanya itu apa. Nah, nanti bisa sebagai tugas untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, kebijakan akuntansi yang dipraktekkan di dalam aktivitas bisnis usaha yang diungkapkan di dalam annual report itu apa saja. Nah, sehingga di situ nanti pada periode berjalan apakah ada perubahan. Nah, adakah perubahannya. Nah, perlakuan akuntansi dan penguatan atas perubahan kebijakan, perubahan estimasi, koreksi kesalahan, nah meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding dalam laporan keuangan itu sendiri. Pada saat apa? Perusahaan melakukan perubahan kebijakan, pengungkapan kebijakan kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi ini diatur di dalam PSAK 1 ya, di mana ruang lingkupnya nanti penerapan PSK 25 memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi. Nah, akuntansi untuk apa? Perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan periode lalu. Nah, sehingga dampak pajak akibat koreksi kesalahan dan penyelesaian retrospektif perubahan kebijakan akuntansi perlakuannya dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46 akuntansi pajak penghasilan. Nah, ini akan mungkin dibahas di akuntansi pajak ya di mata kuliah lain. Nah, kemudian jika pada saat terkait dengan perubahan itu memiliki materialitas atau sangat material ya atas perubahan itu, kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan adalah jika material baik secara sendiri maupun bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan itu sendiri. Nah, sehingga akan berdampak pada pengguna ya pada saat kebijakan yang dilakukan terhadap aktivitas bisnis itu sangat material sekali. Nah, materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat pos laporan keuangan yang atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. Kemudian kalau kita melihat dari kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar konvensi, peraturan, praktek tertentu yang diterapkan entitas dalam menyusun, menyajikan laporan keuangan. Contohnya misalnya, pada saat laporan keuangan disajikan menggunakan mata uang asing, apakah dolar atau rupiah atau dolar. Nah, itu sebuah kebijakan akuntansinya. Nah, pada saat periode tertentu ada pelaporan, ada perubahan kebijakan terkait dengan penggunaan mata keuangan asing, pasti nanti akan didefinisikan terkait dengan perubahan kebijakan itu sendiri. Ini contoh secara secara realnya. Kemudian akan mempengaruhi pengakuan, pengungkapan, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban pada laporan keuangan. Contoh misalnya ditarget ya untuk periode ini penjualan misalnya penjual harus sekian unit, nah, tetapi pada saat pelaksanaan kan nggak tercapai, nggak tercapai atas penjualan itu sendiri. Nah, sehingga apa? Perlu dilakukan sebuah kebijakan lagi ya, terkait dengan penjualan itu sendiri karena akan berpengaruh terhadap pendapatan dan beban yang dia keluarkan. Lalu kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan pengakuan kapan dan kondisi seperti apa diakui. Ya, misalnya tadi ya
target penjualan di periode pandemik ini nggak memenuhi. Pada saat penjualan itu ditargetkan sudah mengeluarkan beban-beban yang tinggi ya, pada saat itulah bagaimana nanti pengakuannya, kapan dan kondisi seperti apa harus diakui. Nah, pengukurannya berapa banyak yang diakui. Nah, kemudian disajikan di dalam statement keuangan. Lalu penerapan kebijakan akuntansi PSAK secara spesifik. Ketika suatu SAK secara spesifik berlaku, kebijakan akuntansi untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Tidak ada PSAK secara spesifik, maka tidak ada SAK yang secara spesifik. Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan, handal, menyajikan jujur, mencerminkan substansi ekonomi, netral, pertimbangan sehat dan lengkap lainnya. Nah, itu kalau yang akan dan diungkapkan di dalam statement keuangan sebagai apa? Sebuah informasi atas aktivitas bisnis perusahaannya itu sendiri. Pertimbangan dalam penerapan sumber acuan manajemen dalam membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakan. Persyaratan dengan panduan SAK, terus kriteria pengakuan, konsep pengakuan, baik itu elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian manajemen juga mengacu pada standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, literatur akuntansi, praktek akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama. Nah, mungkin manajemen bisa menerapkan terkait dengan kebijakan-kebijakan itu sendiri sebagai sebuah pertimbangan. Nah, konsistensi penerapan kebijakan harus konsisten ya, dimana kalau perusahaan itu sering melakukan perubahan-perubahan kebijakan, maka akan sulit untuk membuat sebuah keputusan nantinya ya. Harus konsisten. Terus jika terjadi perubahan kebijakan harus diungkapkan kenapa melakukan sebuah perubahan itu sendiri ya, dimana PSAK secara spesifik mengatur untuk mengizinkan mengelompokkan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal yang tepat. Nah, nanti bagaimana? Jika PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompoknya. Jika ada perubahan kebijakan, entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika dipersyaratkan oleh SAK menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang handal. Pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari periode sebelumnya ya, sehingga penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan. Dari periode-periode harus dilihat nantinya. Nah, di sini terkait dengan bukan kebijakan berdasarkan cara substansi, kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di mana penerapan awal penilaian aset, misalnya ada PSAK 16 dulu pada waktu kita bicara di intermediate accounting 1 ya, pada saat kita bicara aset, di mana ada perubahan estimasi terkait dengan aset itu sendiri. Nah, bagaimana nanti kebijakan itu yang berhubungan dengan revaluasi aset itu sendiri ya. Nah, itu akan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian terkait dengan kebijakan berguna kepada siapa? Entitas mencatat perubahan kebijakan. Kemudian jika tidak ada ketentuan transisi, maka perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela. Nah, ini harus dilakukan pencatatan. Nah, pendekatan pelaporan perubahan kebijakan di sini berdasarkan Keiso et al. Entitas melaporkan dampak kumulatifnya. Entitas melakukan perubahan secara retrospektif. Entitas melakukan perubahan secara prospektif di masa depan. Jadi harus berdasarkan ini ya, mengrelevansinya ke perubahan kebijakan itu sendiri. 3 alasan ya, di mana 3 analisis kesalahan, jenis kesalahan yang terkait. Misalnya di dalam perubahan itu ada analisis kesalahan, jurnal yang diperlukan untuk membetulkan kesalahan, cara menyajikan ulang laporan keuangan setelah terjadi koreksi kesalahan itu sendiri. Mungkin ini ya yang terkait dengan
koreksi perubahan kebijakan akuntansi. Nanti bisa lebih dalam Anda lihat di dalam annual report masing-masing yang Anda pakai. Kira-kira ada perubahan kebijakan apa, di periode kapan kebijakan itu diterapkan, di mana aktivitas perusahaan itu melakukan sebuah perubahan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih lanjut nanti akan kita diskusikan di GC untuk apa perubahan kebijakan akuntansi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.